Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Rizka Ramadhani dari kelas 10 yang membahas bab 2 tentang penelitian sosial. Bab 2, penelitian sosial, suatu pengantar. Bab ini membahas hakikat, karakteristik, tahapan, metode, sumber data, dan etika yang harus dipatuhi dalam penelitian sosial. Pertama, kita akan membahas hakikat, karakteristik, dan tahapan penelitian. Hakikat dan karakteristik. Penelitian sosial adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten untuk memperoleh data dan menemukan kebenaran. Karakteristik. Penelitian harus sistematis atau mengikuti langkah terencana, objektif, tidak didasari preferensi pribadi, memiliki tujuan, tahan uji, dapat direplikasikan, dan terbatas. Lalu jenis dan variabel penelitian. Jenis menurut tujuan penelitian dasar, menyusun konsep penelitian terapan, memecahkan masalah praktis, penelitian verifikasi, menguji teori, dan penelitian eksploratif yang atau menemukan pengetahuan baru. Lalu variabel dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas. Variabel yang diduga menjadi sebab munculnya variabel lain. Lalu ada variabel terikat. Variabel yang muncul sebagai akibat dari variabel bebas. Lalu ada hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Hipotesis dibagi menjadi hipotesis kerja atau menyatakan hubungan, dan hipotesis nol, menyatakan tidak ada hubungan. Lalu tahapan penelitian sosial, menemukan topik. Pertama, menentukan topik, riset dan judul. Penelitian topik harus menarik, didukung data, memadai dan relevan. Judul harus singkat, jelas, dan membuat variabel. 2. Merumuskan latar belakang masalah dan masalah penelitian. 3. Melakukan tinjauan kepustakaan untuk mendalami teori dan hasil penelitian sebelumnya. 4. Menemukan metode penelitian. Memilih antara metode kuantitatif, angka, statik, atau kualitatif untuk mendalami key information atau campuran. 4. Metode sumber data dan etika penelitian. A. Populasi, sampel, dan teknik pengambilan data. Populasi keseluruhan objek subjek yang diteliti. Sampel bagian dari populasi yang dijadikan wakil. Teknik pengambilan sampel ada probabilitas pengambilan sampel secara acak. Setiap unsur punya peluang yang sama. Lalu sampel dan probabilitas pengambilan sampel tidak acak. Teknik misalnya proportive sampling, snowball sampling, and sampling quota. Teknik pengumpulan data, observasi, pengamatan langsung ke lapangan. Lalu ada wawancara, tanya jawab lisan dengan responder, kuesioner atau angket, daftar pertanyaan tertulis, studi kepustakaan atau dokumentasi, pengumpulan data dari dokumen tertulis dan literatur. Sumber data dan pengolahan. Sumber data berdasarkan cara mempelajarinya ada 3, yaitu data primer, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, lapangan atau responder. Lalu ada data sekunder, data yang diperoleh dari pihak lain atau hasil pengumpulan data oleh pihak lain. Pengolahan data meliputi editing, memeriksa data, coding, memberi kode pada jawaban, dan tabulasi, memasukkan data. Analisis data, upaya untuk memaknai data yang terkumpul pada data kualitatif dan dilakukan reduksi data dan penyajian data sebelumnya. Sebelum penarikan kesimpulan. Etika penelitian sosial, peneliti wajib mematuhi kode etik yang berlaku, antara lain 1. Membagikan diri pada kebenaran ilmiah, jujur dan tidak memanipulasi data. 2. Melindungi kerahasiaan dan responder melindungi pengakuan pengajuan merupakan kutipan. 3. Dilarang melakukan duplikat atau plagiat. 4. Melakukan kegiatan sesuai hukum. 5. Menghormati segala objek penelitian hayati maupun non-hayati. Mengelola, menjalankan, dan melakukan hasil secara bertanggung jawab, cermat, dan saksama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.